Augmentative and Alternative Communication diperlukan bagi para penyandang disabilitas perkembangan dan intelektual yang mengalami keterbatasan dalam mengembangkan komunikasi secara kompleks, sehingga membutuhkan suatu teknologi atau strategi untuk dapat membantu para penyandang disabilitas dalam mengembangkan komunikasi secara efektif. Dari hal tersebut, maka Dawang Pharmaceutical membuat buku AAC yang sudah disesuaikan dengan bahasa dan budaya Indonesia, yang nantinya buku ini akan membantu teman-teman para penyandang disabilitas perkembangan intelektual untuk bisa berkomunikasi secara efektif dan dapat mengekspresikan rasa sakit yang dirasakannya, juga menerima layanan medis yang layak. Pun beberapa pedoman pertanyaan yang ada pada buku Saya Sakit buatan Dawang. Yang pertama, apa yang dilakukan sebelum sakit? Yang kedua, kenapa kamu sakit? Yang ketiga, sejak kapan sakitnya? Yang keempat, seberapa sakitnya Anda? Yang kelima, bagaimana perasaanmu? Yang keenam, di mana sakitnya? Dan yang ketujuh, bagaimana rasa sakitnya? Terima kasih Pak buat waktunya teman-teman. Kita lagi di Yayasan YPLB Nusantara di daerah Depok. Saya dengan Bapak Sujono. Sujono Bapak Iya. perkenalkan di YPLB Nusantara. Iya, saya Sujono, lembaga Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nusantara, mendidik khususnya anak-anak disabilitas, ya, mereka yang tunanetra, tunarungu-bicara, tunagrahita, tunadaksa, autis, hiperaktif, dan Down syndrome, usia dini, usia lanjut. Didirikan tahun 1989, tepatnya sih 2 Oktober ya, 2 Oktober 1989. Pada tahap awal dalam isian buku buatan Dawang ini, ialah melakukan identifikasi seberapa keras sakit yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tersebut dan mulai kapan rasa sakit itu terasa. Yang kedua, itu merupakan tahap simptom atau gejala. Pada tahap ini dilakukan identifikasi gejala letak dan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tersebut. Contohnya, jika para pasien tersebut merasakan rasa sakit pada bagian telinga, maka pasien akan menunjuk bagian telinga tersebut sebagai salah satu bentuk identifikasi rasa sakitnya. Identifikasi penyebab atau identifikasi cause pada buku Dawang ini akan ditanyakan beberapa hal seperti kenapa kamu sakit, apa ada riwayat alergi, apa yang kamu lakukan sebelum sakit. Dengan adanya tahap ini, untuk membantu memastikan penyebab rasa sakit yang dirasakan oleh penyandang disabilitas perkembangan tersebut. Sederhana seperti ini, kalau kita buka Pak, ini kan di sini disebutkan katakan rasa sakitmu. Jadi sebenarnya buku ini tidak diperuntukkan untuk dipakai sendiri, tapi dibantu dengan misalnya caregiver atau karyawan Bapak atau mungkin orang tuanya di rumah. Jadi ini sebagai sampel saja Pak. Nah, untuk ini kan di bagian pertama ada rasa sakit secara umum. Jadi nanti teman disabilitasnya bisa menunjukkan di bagian mana atau seberapa sakit yang dia rasakan gitu Pak. Nah, ya ini kan ada beberapa gambaran yang bisa mempermudah ya. Misalnya sakitnya masih dalam tahap masih bisa bergerak dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada detail sudah sejak kapan sakitnya begitu Pak. Kemudian beberapa hal yang bisa membantu lainnya. Nah, mungkin sebagai contoh juga di sini mungkin ada teman disabilitas nanti kalau misalnya ada yang merasa sakit Pak, bisa kita coba bantu untuk komunikasi. Misalnya kita tanya sakitnya dari mana seperti itu. Nah, nanti teman disabilitasnya boleh dibantu untuk diperlihatkan. Kemudian jika mungkin mampu untuk ditunjukkan, misalnya sakitnya ternyata di bagian kepala. Kemudian di bagian kepalanya di mana? Telinganya ternyata yang sakit, atau di bagian-bagian lain di tubuh seperti itu Pak. Kemudian beberapa ilustrasi lainnya yang bisa menunjukkan sebenarnya ada detailnya Pak. Misalnya ditanyakan, misalnya anaknya menunjuk di bagian kepala seperti itu, tapi kita masih sulit untuk mengerti bagian kepala yang mana yang sakit. Di sini anaknya bisa menunjukkan misalnya ada yang sakitnya sangat sakit sampai
mau meledak seperti itu, karena kan mungkin peruntukan buku ini akan sangat baik untuk teman disabilitas yang di skala ringan yang tadi Pak, karena masih bisa baca tulis seperti itu. Iya. Mungkin ini beberapa contoh yang bisa kami tunjukkan. Jadi di bagiannya juga ada kepala, ini untuk di bagian mata dan seterusnya. Nah, untuk ini kan adalah gambaran rasa sakit yang dirasakan ya Pak. Misalnya kayak, oh ternyata hidungnya ingusan, atau hidungnya ada berdarah atau mimisan seperti itu. Di halaman belakang ini ada bagian untuk penyebabnya seperti itu Pak. Misalnya bagian badan yang sakit diawali dengan gejala-gejala tentunya terlebih dahulu, misalnya sebelum merasa sakit tiba-tiba berat badannya turun, atau tiba-tiba tulangnya terasa sakit seperti itu, atau misalnya badannya terasa gemetar dan mulutnya berbusa seperti itu. Baik, kurang lebih sebenarnya bukunya isinya seperti itu Pak. Dan juga ada beberapa keterangan yang menyatakan, misalnya kan kita kadang suka bingung ya Pak menanyakan sebelumnya habis makan apa, misalnya adanya teman disabilitas sedang sakit perut seperti itu. Misalnya, oh sebelumnya ada makan makanan pedas, ini kan ada dibantu gambar merah, dan juga ada cabai ya Pak. Atau misalnya saya makan makanan basi dan seterusnya, misalnya minum minuman bersoda dan seterusnya. Baik, jadi kurang lebih untuk buku yang sudah dikembangkan oleh Dewang seperti itu Pak. Semoga ini bisa membantu untuk bagaimana teman-teman disabilitas bisa mengkomunikasikan rasa sakitnya. Iya. Baik. Di sini juga sebenarnya kami menitipkan satu buku panduan, karena untuk yang kita lakukan ini sebenarnya dalam satu kampanye besar yang kita sebut dengan Say Pain, atau ungkapan rasa sakitnya seperti itu. Karena gerakan ini kan diawali di Korea Pak. Betul. Tapi kemudian berdasarkan penelitian di sana ditemukan seringkali teman disabilitas itu banyak yang berujung sakitnya tambah parah atau tidak bisa mendapatkan pengobatan dan akhirnya meninggal dunia. Betul. Karena sesederhana tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Betul. Jadi misalnya terkadang dibawa ke dokter, ternyata yang sakit adalah pinggangnya, tapi penanganan yang didapatkan ternyata tidak sesuai seperti itu. Betul. Jadi mungkin titipan dari kami, karena kami sebenarnya perkembangannya belum terlalu besar. Untuk buku ini kami akan coba untuk propose ke pihak Dewangnya apakah bisa dibuat lebih banyak begitu, karena kami lihat kebutuhan di sini juga sangat banyak. Mungkin nanti bisa dibantu diberikan kepada orang tua, atau misalnya kalau misalnya ada anak yang sakit, terkadang kan kita tidak langsung bawa ke dokter ya Pak. Biasanya kita coba carikan obat dulu. Betul. Jadi untuk hari itu pertolongan pertama. Iya Pak. Jadi untuk dibantu gurunya mungkin bisa bicara ke anaknya, ditunjukkan sakitnya ada di mana begitu. Baik. Jadi seperti yang saya demokan tadi, boleh dimulai dari awal Pak untuk ditanyakan diperlihatkan dulu bagian tubuh yang sakit di sebagian mana, kemudian dilanjut spesifik misalnya di kepala, di mulut atau di tangan. Baik. Mungkin juga bisa kalau misalnya Pak kita tidak minta ada anak yang kemudian dilarikan ke rumah sakit, yang mengantar boleh sambil membawa buku ini untuk mungkin agak susah seperti itu untuk berkomunikasi dengan dokternya dan anaknya. Baik. Kurang lebih untuk pengantar dari kami demikian Pak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan dan waktunya Bapak untuk menerima kami hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Baik. Dari hal itu, Dawang akan terus memperluas kegiatan untuk memastikan penyandang disabilitas perkembangan dapat mengekspresikan penyakit mereka dan menerima layanan medis yang layak.